pagi anak-anak. Hari ini kita belajar PKLH Pendidikan Kebersihan Lingkungan Hidup bab yang kedua, manfaat tanah. Nah anak-anak, mari kita memulai pembelajaran kita untuk hari ini. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar materi bab 2, yaitu manfaat tanah. Bagian A, manfaat tanah bagi makhluk hidup. Tanah merupakan rumah bagi berbagai makhluk hidup dan organisme lainnya, seperti bakteri, serangga, jamur, cacing, dan yang lain-lain. Nah, jenis makhluk hidup itu ada 3. Yang pertama manusia, yang kedua tumbuhan, dan yang ketiga hewan. Nah, mari kita bahas bersama-sama manfaat tanah bagi manusia, tumbuhan, dan hewan. Manfaat tanah bagi manusia. Nah, manfaat yang pertama yaitu sebagai lahan tempat tinggal. Contohnya adalah rumah. Nah, rumah yang kita tinggali sekarang itu berada tepat di atas tanah. Nah, yang kedua, tempat melakukan kegiatan. Nah, kegiatan manusia itu bermacam-macam ya, anak-anak. Nah, di sini kegiatannya adalah bermain, bertani, dan berkebun. Nah, itu adalah manfaat tanah bagi manusia. Nah, selanjutnya manfaat tanah bagi tumbuhan. Nah, manfaat yang pertama adalah sebagai penyedia zat hara dan air. Nah, jadi tanah itu sangat penting juga bagi tumbuhan ya anak-anak. Karena tanpa tanah, maka tumbuhan juga tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, yang kedua, sebagai penopang akar tanaman. Nah, coba kalian bayangkan jika tanaman itu tidak ada tanahnya, maka tidak akan ada yang menopang akar tanaman tersebut. Nah, jadinya tanaman tersebut tidak bisa tumbuh dan tidak bisa berdiri dengan tegak. Nah, itu adalah manfaat tanah bagi tumbuhan. Nah, yang selanjutnya manfaat tanah bagi hewan. Nah, manfaat tanah bagi hewan adalah sebagai lahan untuk hidup dan bergerak. Nah, contohnya hewan yang hidup di tanah itu adalah yang pertama ada tikus tanah. Jadi, tikus tanah itu selalu hidup di bawah tanah. Nah, yang kedua, cacing tanah. Sama dengan tikus tanah, cacing tanah juga selalu hidup di bawah tanah. Jadi, tempat tinggal mereka adalah tanah. Nah, itu adalah manfaat tanah bagi hewan. Bagian B, mengolah tanah sebagai sumber penghasilan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Nah, apakah kalian tahu apa itu negara agraris? Nah, negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja pada bidang pertanian. Nah, salah satunya adalah negara Indonesia, karena negara Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas dan juga sumber daya dari Indonesia beraneka ragam dan berlimpah. Nah, anak-anak, sebagian besar mata pencaharian penduduk Indonesia itu adalah bertani dan bercocok tanam. Nah, selain bercocok tanam, tanah itu juga bisa diolah menjadi kerajinan yang bernilai ekonomi. Nah, contohnya itu adalah kerajinan gerabah. Jadi, kerajinan gerabah itu adalah kerajinan yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk menjadi sebuah barang yang kemudian dibakar. Kota Balikpapan memiliki keanekaragaman hewan yang harus dilindungi dan dilestarikan. Nah, salah satu contohnya adalah penangkaran buaya yang ada di Tritip. Nah, mungkin sebagian dari kalian sudah pernah ada yang berkunjung ke sana dan ada juga yang belum pernah.
Nah, jadi tempat ini bisa dikunjungi ya anak-anak. Nah, jadi cara yang harus kita lakukan untuk melindungi dan melestarikan penangkaran buaya itu yaitu kita bisa lakukan dengan cara yang pertama menjaga habitatnya. Nah, yaitu habitatnya itu adalah apa yang menjadi tempat tinggal hewan tersebut. Nah, yang kedua, menjaga tanahnya. Jadi, tanah itu merupakan salah satu yang menjaga keseimbangan alam tempat hewan tinggal. Jadi, tanah merupakan salah satu sarana produksi dari berbagai tanaman. Tanaman juga merupakan sumber makanan untuk beberapa hewan. Jadi tanah itu juga sebagai tempat hewan untuk tumbuh dan berkembang biak. Nah, anak-anak, yang menjadi kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, tanah adalah lapisan bumi yang paling atas. Yang kedua, tanah merupakan salah satu sumber daya yang sangat dibutuhkan manusia. Nah, kenapa sangat dibutuhkan? Karena tanah sebagai penyimpan air dan mencegah terjadinya banjir. Kemudian, tanah sebagai penyedia bahan makanan dan sarana tempat tinggal. Yang ketiga, fungsi tanah bagi tumbuhan. Yang pertama, sebagai media lahan tanam dan penyedia unsur hara dan air. Yang kedua, sebagai penampungan air dan tempat bertumbuhnya akar tanaman. Nah, yang keempat, peran tanah bagi hewan. Yang pertama, tempat pemenuhan kebutuhan hidup, dan yang kedua, sebagai tempat berkembang biak dan tempat tinggal. Nah, jadi itu adalah kesimpulan dari pembelajaran materi bab 2 tentang manfaat air. Nah, anak-anak, sampai di sini materi pembelajaran PKLH untuk kita hari ini, yaitu tentang manfaat tanah. Ibu ucapkan selamat pagi dan selamat belajar ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Dadah.